Nah, ini saya udah selesai untuk bagian badannya. Motifnya seperti ini, bisa terlihat ya di bentuk V gini. Panjangnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengerjakan bagian lengan. Kita mulai dari sini. Nah, yang ini kita awali dengan membuat satu single kita awali dengan membuat satu rantai terlebih dahulu, lalu kita buat satu single crochet secara mengeliling. Jadi masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet. Nah, teman-teman boleh selesaikan dulu langkah yang ini, membuat satu single crochet di setiap lubang secara mengeliling sampai akhir, sampai nanti ketemu di awalan yang kita buat tadi satu rantai terlebih dahulu. Oke. Nah, ini saya sudah selesai membuat satu single crochet secara mengeliling, dan selanjutnya kita buat sekali lagi membuat satu single crochet secara mengeliling. Nah, kalau teman-teman mau hitung, ini kita buatnya kelipatan 4 gitu. Kalau mau hitung ya, buatnya kelipatan 4. Sekarang selesaikan dulu membuat satu single crochetnya satu putaran lagi. Oke. Nah, kalau sudah selesai, terakhir kita buat tusuk slip stitch. Selanjutnya kita masuk ke row pertama. Di row pertama kita awali dengan 3 rantai. Lalu di lubang berikutnya kita buat satu double crochet, di lubang berikutnya kita buat satu double crochet. Nah, yang 3 rantai kita anggap sebagai satu double crochet, jadi totalnya ada 3. Selanjutnya kita buat satu rantai, kita skip satu lubang, di lubang berikutnya kita buat satu double crochet, lubang berikutnya satu double crochet, di lubang berikutnya satu double crochet seperti ini. Lalu kita ulangi langkah ini, membuat satu rantai, skip satu lubang, di lubang berikutnya kita buat satu double crochet di masing-masing lubang sebanyak 3 kali, lalu satu rantai, skip satu lubang, buat lagi satu double crochet sebanyak 3 kali, satu lubang satu double crochet. Begitu seterusnya, row ini kita selesaikan sampai nanti ketemu di sini. Buat 3 double crochet, satu rantai, skip satu lubang, 3 double crochet, satu rantai, skip satu lubang, 3 double crochet. Oke. Ini sudah sampai akhir. Lalu kita buat tusuk slip stitch di sini, di rantai ketiga. Selanjutnya kita buat di sini satu tusuk slip stitch, lalu kita buat 3 rantai, 2, 3, lalu kita tambah lagi 3 rantai, 1, 2, 3, totalnya ada 6, dan di lubang yang sama kita buat satu double crochet. Lanjut, ini kita skip, kita ke sini, ke bagian tengah ini. Nih, kan ada 3 double crochet, kita buat di bagian tengah satu double crochet, lalu 3 rantai dan satu double crochet. Hasilnya seperti ini. Jadi tadi 3 rantai di awalan untuk satu double crochet, lalu 3 rantai. Selanjutnya kita ke sini lagi, kita buat satu double crochet, 3 rantai, lalu satu double crochet di lubang yang sama. Kita ke sini, satu double crochet, 3 rantai, lalu satu double crochet di lubang yang sama. Ulangi langkah ini sampai nanti ketemu lagi di awalan sini.
Oke, kalau sudah selesai kita sambung menggunakan tusuk slip stitch di rantai ketiga. Ini lalu kita masuk ke sini, kita buat satu tusuk slip stitch, lalu kita buat 3 rantai, kita tambah 1 rantai, lalu di lubang yang sama kita buat 1 double crochet seperti ini, lalu kita buat 1 rantai, kita buat 1 double crochet, 1 rantai, lalu 1 double crochet di lubang yang sama. Hasilnya seperti ini. Kita ulangi langkah yang sama, kita buat 1 rantai, di dalam lubang sini kita buat 1 double crochet, 1 rantai, lalu 1 double crochet increase, 1 rantai, kita ke lubang sini buat 1 double crochet, 1 rantai, lalu 1 double crochet di lubang yang sama. Nah, hasilnya seperti ini. Ulangi langkah yang sama sampai nanti kita ketemu di awalan sini. Nah, kalau sudah selesai, kita sambung dengan menggunakan tusuk slip stitch. Nah, ini sudah selesai row pertama, kedua, ketiga. Untuk berikutnya kita ulangi langkah seperti row pertama, yaitu membuat 3 rantai, di sini buat 1 double crochet, lalu di sini buat 1 double crochet, buat 1 rantai, ini kita skip di sini, kita buat di sini 1 double crochet, di tengah sini 1 double crochet, lalu di sebelahnya 1 double crochet seperti ini. Ulangi langkah yang sama, buat 1 rantai, di sini 1 double crochet, di sini 1 double crochet, di sini 1 double crochet. Oke, teman-teman bisa mengulangi langkah yang sama sampai nanti di sini. Setelah ini ulangi langkah yang ini row keempat, baris keempat. Untuk baris kelima ulangi baris kedua, untuk baris keenam ulangi baris ketiga. Oke, nanti kita selesai sampai selesai baris keenam, yaitu mengulangi baris ketiga ini ya. Jadi yang baris keempat ini mengulangi baris pertama atau row pertama, nanti row kelima mengulangi row kedua, row keenam mengulangi row ketiga. Kita ketemu setelah selesai row keenam. Nah, ini saya sudah selesai sampai row ke-6, row pertama 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir. Sebelumnya kita sambung dulu dengan membuat 1 tusuk slip stitch. Nah, seperti ini. Lalu kita ke sini, kita buat 1 tusuk slip stitch. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Di sini kita buat 1 tusuk slip stitch seperti ini. Buat lagi 3 rantai, lalu di sini buat 1 tusuk slip stitch. Jadi kita bekerja di 1 rantai yang kita buat di row sebelumnya. Di setiap rantai yang 1 rantai yang kita buat di row sebelumnya, buat 3 rantai. Di sini 1 tusuk slip stitch, 3 rantai, lalu di sini 1 tusuk slip stitch. Begitu seterusnya, ulangi langkah ini sampai nanti kita ketemu di akhir atau di awalan tadi. Oke. Nah, ini saya sudah selesai. Tinggal gunting benang. Nanti kita rapikan benangnya. Nah, hasilnya seperti ini di bagian lengannya ya, bagian lengannya seperti ini. Nah, sekarang ulangi langkah yang sama di lengan sebelahnya. Nah, kebetulan saya sudah buat di bagian lengan sebelahnya.
Jangan lupa pokoknya di bagian lengan ini buat satu single crochet secara mengeliling sebanyak 2 baris. Kalau teman-teman mau hitung, buatnya kelipatan 4 karena kita akan mulai di motif row pertama ini kelipatan 4 dan seterusnya gitu. Kalau misalkan teman-teman mau lengannya lebih panjang, bisa tinggal ditambahkan aja. Kalau ini kan 2 kali, jadi dari row pertama, kedua, ketiga diulangi lagi di sini 1 kali, jadi totalnya ada 2 kali untuk motif ini. Jadi kalau mau lebih panjang tinggal ulangi lagi row pertama, kedua, ketiga sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah sini kita akan kerjakan sama seperti yang di bagian lengan. Saya akan kerjakan sama seperti bagian lengan. Jadi karena persis sama, hanya bedanya ya ini lebih panjang mengeliling, jadi saya tidak akan buatkan video tutorialnya. Pokoknya teman-teman bisa awali, saya akan awali dari bagian pinggir sini. Kita akan awali membuat satu single crochet secara mengeliling sebanyak 2 kali, lalu kita buat yang row pertama ini, row kedua, row ketiga. Nah, sama seperti bagian lengan, saya akan membuat 2 kali. Jadi panjangnya itu tergantung teman-teman mau sepanjang apa. Kalau mau blusnya lebih panjang bisa sampai 3-4 kali diulang row pertama, kedua, ketiga, atau hanya 2 kali bisa juga. Saya akan mengerjakan bagian bawahnya, jadi ini saya tidak akan buatkan video tutorialnya karena pengerjaannya sama persis seperti yang di bagian lengan. Begitu juga dengan pinggirannya, nanti saya juga akan lakukan di bagian sini. Oke, semangat. Nah, ini saya sudah selesai untuk bagian bawahnya. Seperti ini bagian bawahnya. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Cantik sekali, saya suka banget motifnya. Perpaduan antara motif atas dan bawah saya juga suka. Dan ini dia ke bagian atas. Ini lengannya, ini lehernya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan bagian lehernya. Nah, di bagian leher ini, karena ini jadinya size-nya besar ya, saya menggunakan benang play 9 play, benang jahit, dan juga hook nomor 5 dengan hitungan sesuai yang ada di pola. Jadi bajunya ini size-nya besar menurut saya, ini size L. Jadi sebenarnya kalau dipakai, kalau rajutan itu ya, kalau menurut saya rajutan itu sih size besar itu oke, bagus. Saya suka kalau rajutannya size besar, maksudnya nggak ngepas di badan. Tapi di bagian leher ini menurut saya ini kebesaran, jadi saya akan mengerjakan bagian leher. Nah, di bagian leher ini sekalipun tidak kebesaran, kita akan tetap kerjakan, maksudnya kita akan membuat pinggiran bagian lehernya. Tapi karena ini kebesaran, jadi sebelum membuat pinggirannya saya akan melakukan pengurangan. Jadi saya akan buat SC secara mengeliling. Nah, di SC itu saya akan buat pengurangan. Nah, untuk pengurangannya saya tidak akan buatkan tutorialnya karena apa, sebelumnya saya sudah pernah maksudnya di tutorial sebelumnya sudah pernah saya kasih tahu cara pengurangan, hanya membuat SC. Nah, misalkan kita lakukan pengurangan, kita kira-kira aja pengurangannya sebanyak apa. Kalau misalkan nggak perlu pengurangan, bagus. Tapi kalau perlu pengurangan, tinggal kita kira-kira, misalkan pengurangannya di bagian sini 1, sini 1, sini 1, sini 1, gitu-gitu aja gitu. Oke, sekarang saya sekalipun teman-teman ukuran lehernya pas, tetap dibuat SC secara mengeliling ya. Hanya bedanya nanti di sini saya SC-nya itu akan melakukan pengurangan. Oke. Nah, ini bagian lehernya saya sudah selesai dengan membuat 2 putaran SC. Jadi SC-nya 2 putaran. Sekarang kita tinggal melakukan pinggirannya. Seperti yang saya infokan sebelumnya, saya melakukan pengurangan. Jadi saya melakukan pengurangannya di waktu membuat SC pertama, row pertama untuk SC-nya. Gimana sih jelasinnya? SC di row pertama, di situ saya melakukan pengurangannya. Kalau di SC yang kedua, kalau sekiranya ada yang masih, sekiranya menurut
kalian masih kebesaran, bisa dilakukan pengurangan sedikit lagi, tapi kalau enggak ya udah tinggal stitch secara mengeliling aja. Nah, sekarang kita tinggal melakukan pinggirannya. Nah, pinggiran di bagian leher ini sama dengan pinggiran yang di bagian lengan dan juga yang di bagian bawah. Kita membuat 3 SC, lalu skip 1 lubang dan 1 tusuk slip stitch di lubang berikutnya. Seperti ini. Kita awali dengan 3 SC atau 3 rantai, lalu skip 1 lubang. Di sini kita buat 1 tusuk slip stitch, buat 3 rantai, lalu skip 1 lubang, di lubang sebelahnya 1 tusuk slip stitch, buat 3 rantai, skip 1 lubang, di lubang berikutnya buat 1 tusuk slip stitch. Begitu seterusnya sampai akhir. Oke, teman-teman bisa mengulangi langkah ini dengan membuat pinggiran seperti ini sampai nanti ketemu di awal sini. Nah, ini saya sudah selesai untuk membuat pinggirannya ini, dan di bagian akhir di sini saya akan membuat setiap lubang 1 tusuk slip stitch setengah lingkaran atau sampai sini. Jadi hanya bagian depannya aja di sini. 1 tusuk slip stitch setiap lubang. Nah, di sini ya kita mengerjakannya di single crochet yang pertama. Jadi kan single crochetnya tadi ini ada 2 baris. Nah, kita kerjakan di baris yang pertama. Kita ke sini. Ini setelah membuat 3 rantai, lalu di sini 1 tusuk slip stitch, kita terus ke bawah. Tarik benang lalu lakukan tusuk slip stitch. Nah, jadi ini kita sudah di baris yang pertama untuk single crochet yang pertama. Jadi selanjutnya di setiap di setiap lubang kita buat 1 tusuk slip stitch. Sorry. Seperti ini, teman-teman boleh kerjakan. Nah, rencana saya mau buat setengah saja, tapi nanti lihat hasil akhir. Kalau misalkan bagus, saya lanjut sampai di sini. Oke. Ya, jadinya seperti ini. Jadi kayak ada motif tusuk slip stitchnya, motif rantai sih sebenarnya jadinya terlihatnya. Oke, nanti kita lihat hasil akhirnya ya. Nah, ini saya udah selesai. Kalau teman-teman sudah selesai, tinggal gunting benangnya. Nanti kita rapikan benang. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Nih, jadi di bagian sini ada kayak pinggiran, kayak accent gitu sih. Tapi terlihat lebih bagus dan terlihat lebih beda dibanding maksudnya yang biasa orang buat gitu. Ini juga saya kali kedua membuat pinggiran seperti ini. Dulu pernah buat pas buat topi yang di warna biru ada di top, saya buat pinggiran seperti ini. Dan sekarang ini pertama saya buat lagi di blus. Oke, demikian tutorial rajut untuk blus kali ini. Saya suka semua di motif ini. Saya suka bagian badannya, bagian bawahnya motifnya seperti ini, sama seperti yang di bagian lengan nih. Terus di bagian lehernya juga saya suka.
Oke, selamat mencoba buat teman-teman semua, ibu-ibu semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga tutorial kali ini benar-benar bermanfaat buat ibu-ibu semuanya dan boleh dimengerti, gampang dimengerti, boleh diikuti dan boleh menjadi hasil yang baik, dan semoga juga boleh menambah penghasilan buat ibu-ibu yang kerja sambilan untuk rajutan ini yang mungkin bisa dijual. Semoga laris manis. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa tonton video tutorial yang lainnya. Ada beberapa yang free yang sudah saya update di YouTube. Semoga semua video tutorialnya bermanfaat buat ibu-ibu semuanya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar dan share buat teman-teman yang lainnya juga. Oke, terima kasih. Bye-bye. Tuhan memberkati.